Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, memilih tempat pembelajaran yang tepat merupakan hal yang penting untuk melahirkan generasi cerdas dan juga berkualitas. Kali ini spesial ngobrol bareng, kita akan menghadirkan Ketua Yayasan dari SD IT Al-Kausar Cikarang, yaitu Ibu Widya. Assalamualaikum Ibu Widya, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Ibu Widya akhirnya bisa kembali hadir di program ngobrol bareng ya Bu, setelah setahun lalu ya mungkin ya. Oke Ibu, mungkin bisa memperkenalkan dirinya terlebih dahulu kepada pemirsa BRTV di rumah nih Ibu, silahkan. Ya, nama saya Widya, Bu Widya, Ketua Yayasan dari SD IT Al-Kausar Cikarang. Dan kesibukan hari ini sehari-hari pastinya ada di sekolah. Bersama teman-teman pengajar dari SD IT Al-Kausar ya Ibu, Masya Allah luar biasa. Ibu, ini kita kembali lagi gitu ya berbicara soal SD IT Al-Kausar, yang mana ini adalah sekolah favorit, termasuk sekolah favorit yang cukup terkenal namanya di Cikarang nih pemirsa. Kali ini kita akan ngobrol sama Bu Widya. Ibu Widya, ini ada apa yang baru di SD IT Al-Kausar nih Ibu? Yang baru itu tentunya pastinya adalah kurikulum baru ya, karena kurikulum saat ini semua kita alhamdulillah sudah memakai kurikulum Merdeka. Ya, sudah memakai kurikulum Merdeka dari kelas 1 sampai kelas 6. Dan yang pastinya saat ini kami ada kurikulum baru, yaitu kurikulum internasional bekerja sama dengan Cambridge Mentari. Dan yang pastinya nanti pada minggu ini kami ada trial class pada hari Sabtu pada tanggal 7 September 2024. Masya Allah, ini yang baru ya, ketika anak-anak dihadapi dengan kurikulum Merdeka, ya mungkin ini juga termasuk baru ya Bu ya. Betul. Nah kemudian SD Al-Kausar akan menerapkan kurikulum yang berbasis internasional dari Cambridge ini ya Bu ya. Nah ini seperti apa Ibu metode pembelajarannya, mungkin bisa diceritakan? Ya, kalau bilingual kemarin kita kan otodidak ya, belajar sendiri, kemudian berbicara, anak-anak difokuskan untuk berbicara bahasa Inggris, tetapi base learningnya Cambridge ini adalah bahasa Inggris, tapi kita dibantu sama tim Mentari, jadi kita belajarnya udah terfokus dan terarah gitu maksudnya. Jadi buku-bukunya pun didukung, jadi pembelajarannya pun didukung sama Cambridge ini, sama Mentari, tim Mentari. Jadi kita kurikulumnya tidak boleh lepas dari kurikulumnya Cambridge yang dari Mentari itu. Gitu. Kalau yang dulu kan kita belajar sendiri semuanya, bagaimana sih konsepnya gitu, bagaimana untuk mulai di kelas bagaimana. Tapi kalau sekarang kita sudah terarah dan insya Allah dari tim Mentari dan Cambridge-nya itu mengarahkan kita buat guru-gurunya gitu. Help desk-nya ada, jadi kalau kita ingin bertanya bagaimana sih bagaimana sih pembelajaran, apalagi sekarang kan math-nya bahasa Inggris ya. Ini baru sekali nih, sekali bahwa matematikanya sudah menggunakan bahasa Inggris gitu. Jadi guru-guru juga harus banyak belajar lagi sih. Tapi kalau di SD Al-Kausar ini kan karena ada program bilingual, ini mungkin agak lumayan tidak akan kaget lagi ketika akan menerapkan konsep kurikulum Cambridge ini ya Bu ya. Betul, karena alhamdulillah sebelum kita bergabung dengan Cambridge ini, kita guru-guru tuh diadakan CEPT, Cambridge English Placement Test. Jadi itu untuk pemetaan guru-guru tuh sampai mana sih bahasa Inggrisnya gitu. Ada yang skornya itu misalnya A1, A2, B1 sampai C1. Alhamdulillah guru-guru kita karena 2 tahun sebelumnya kita sudah menggunakan bilingual, jadi sudah ada yang B1, sudah ada yang C1 juga loh, ada yang C1 juga. Jadi improve-nya lumayan sih. Jadi kita penempatannya, jadi untuk yang ini kita taruh di level mana, karena sudah ada CPT sebelumnya. Jadi untuk penempatan pemetaan guru-guru mengajar di kelas masing-masing, misalnya yang karena kan kita baru di level matematikanya itu baru di level grade 4, 5 dan 6. Jadi itu yang harus guru-guru yang sudah mahir lah gitu di bahasa Inggrisnya gitu. Oke, luar biasa ya, ini anak SD sudah mau tidak mau semua pembelajarannya atau subjek ininya udah pakai bahasa Inggris dengan penerapan kurikulum Cambridge ini ya gitu ya Bu. Nah ini rencananya akan trial berarti? Atau sudah ini akan trial kan? Kalau Cambridge ini sudah berjalan di awal tahun ajaran ini, tahun ajaran 2024-2025 yang insya Allah sudah kita jalankan dan kita sudah kerjasama, dan
MOU ini kita jalankan ya di tahun ajaran ini. Jadi kita sudah jalankan, sudah full, anak-anak juga sudah memakai kurikulum, memakai bukunya dari Cambridge ini. Kayak luar biasa. Itu dari kelas 1 sampai kelas 6? Iya, betul. Masya Allah, luar biasa. Tapi bagaimana Bu, ini kan apa ya, bahasa yang memang jarang digunakan lah gitu kan, bahasa Inggris berarti ya, bahasa Inggris atau berarti bahasa Inggris saja ya? Bahasa Inggris di dalam buku pelajarannya sudah memakai bahasa Inggris, jadinya guru-gurunya juga terpacu kan untuk belajar. Jadi kayak matematika, konsep matematika harus belajar, tapi konsep bahasa Inggrisnya juga harus belajar, karena kan ada kata-kata yang mungkin Bapak Ibu guru juga kan harus banyak belajar juga di situ gitu. Dan anak-anak juga harus belajar juga gitu. Jadi semuanya ikut belajar ya. Iya, betul. Dengan penerapan kurikulum Cambridge ini gitu ya. Ini luar biasa ya. SD, sekelas SD udah menerapkan kurikulum Cambridge ini, tapi kedepannya juga akan jadi ini ya untuk mereka juga ya Bu ya, bekal sekali untuk mereka ya. Karena kan di era globalisasi seperti ini kan anak-anak itu kan harus punya motivasi yang tinggi ya, untuk membenahi, untuk belajar, untuk supaya tidak ketinggalan gitu. Jadi sekolah mendukung dan sekolah mencari kurikulum yang bisa mendukung anak-anak agar bisa di era globalisasi ini menjadi lebih maju gitu. Apalagi keterampilan mereka berbahasa ya kan, keterampilan mereka beradaptasi dengan speakingnya gitu. Apalagi misalnya mereka ada yang mau pergi keluar, misalnya sekarang kan ada pesantren-pesantren yang menggunakan bilingual gitu ya. Jadi kita mendukung sekali maksudnya dengan adanya bilingual seperti ini gitu. Dan orang tua alhamdulillah juga mendukung juga. Oke, nah ini berarti penerapan kurikulum Cambridge sekaligus menjalankan program bilingual gitu, berbarengan gitu ya. Berarti seharusnya ini anak-anak juga memang sudah sangat terlatih ya dengan bahasa-bahasa asing ya Bu ya. Iya betul sih, karena kan selain dari Cambridge ini kami dukung dengan adanya English practice sih, English practice. Jadi setiap minggu itu pasti guru-guru yang berbahasa Inggris itu bisa ditempatkan di misalnya English practice di kelas 1. Dan itu belajarnya speaking aja tuh gitu. Jadi nggak menulis. Jadi biar anak-anak terbiasa dengan mengucapkan gitu ya, agar grammarnya juga, agar mereka conversationnya juga, jadi speakingnya juga karena kalau kita cuma lewat buku gitu kan, tapi tidak ada praktisnya, nanti anak-anak lupa. Jadi akhirnya kita ada masukan di dalam kurikulum kita itu, di dalam mata pelajaran itu adalah English practice. Gitu. Jadi dari kelas 1 sampai kelas 6 selama 2 jam pelajaran itu kita guru-guru yang berbasic bahasa Inggris masuk gitu. Dan diajak anak-anak ngobrol, dan itu anak-anak antusias sekali kalau udah mulai belajar English practice gitu, karena nggak nulis kan, mereka kan harusnya mereka maunya conversation kan, diajak ngobrol gitu. Jadi ngobrol pakai bahasa Inggris gitu ya, memang udah diterapkan dari English practice ini ya. Betul. Luar biasa. Nah ini penerapan kurikulum Cambridge tentunya nggak akan tentu kelihatannya nggak akan mudah gitu ya Bu, apalagi seorang tenaga pengajarnya juga memang harus kita siapkan dengan tenaga pengajar ahli dan lain sebagainya. Tapi apa sih yang memutuskan sampai pada akhirnya sekolah memilih untuk pakai kurikulum Cambridge ini? Apa pertimbangannya Bu, dan atau tujuannya apa sebenarnya? Ya tadi seperti saya bilang bahwa di era globalisasi seperti ini seharusnya memang sekolah mengikuti perkembangan zaman gitu ya. Jadi akhirnya kita memilih program ini gitu. Kemudian yang diawali dengan kita otodidak belajar sendiri, tapi kemudian kita minta agar bisa lebih diarahkan. Akhirnya ya kita bekerja sama dengan tim Mentari gitu. Tim Mentari ini, dan karena kita sudah bekerja sama dengan tim Mentari lewat buku-buku yang kita pesan. Jadi Mentari itu adalah support buat buku-buku yang berbasis Cambridge ini. Jadi kami bekerja sama dengan Mentari, kemudian Mentari memberikan kita pelatihan gitu. Jadi pelatihannya itu bisa offline, bisa online juga buat guru-guru. Jadi help desk lah ya istilahnya gitu. Jadi ketika ada pertanyaan atau apa, tim Mentari akan support kita. Dan mudah-mudahan juga sih, maksudnya kenapa kita pilih bilingual, karena saya lihat gitu ya di Cikarang gitu masih ada beberapa sih, maksudnya SD yang unggulannya adalah bilingual. Nah di sini adalah Al-Kausar, SDT Al-Kausar memilih program unggulannya adalah program bilingual ini gitu, yang bekerja sama dengan kurikulum internasional Cambridge.
Oke, luar biasa. Nah, ini balik lagi ke program bilingual nih, Ibu. Sebelum kita akan lebih detail soal kurikulum Cambridge ini. Ini program bilingual ini berarti semua siswa wajib mengikuti program itu? Ya, betul. Wajib mengikuti karena kan kita itu adalah satuan kurikulum nasional yang diintegrasikan dengan kurikulum Cambridge, kurikulum internasional Cambridge ini. Jadi semua mata pelajaran ini terkoneksi, terintegrasi dengan baik gitu. Jadi semua siswa harus mengikuti. Oke, baik. Berarti ini program penerapan bilingual udah kurang lebih 2 tahun ya, Bu ya? 2 tahun. Nah, ini gimana evaluasinya, Bu? Ada sertifikasinya kah atau seperti apa? Ada, insya Allah ada. Selain sertifikasi dari sekolah, ada juga sertifikasi nanti kalau misalnya lewat Cambridge nih. Nah, kalau lewat Cambridge ini biasanya sih berbayar ya, karena CEFR-nya itu kan kita bekerja sama dengan luar ya, common referensinya dari luar. Jadi kita ada biayanya juga gitu. Jadi sertifikasinya. Nah, ini penting banget nih kalau anak-anak yang sudah mempunyai CEFR ini, ketika dia levelnya ada di mana, itu bisa dipakai tuh nanti ketika dia mau nanti semacam TOEFL ya, ketika dia mau melanjutkan ke luar negeri atau sekolah-sekolah internasional gitu kan, itu bisa dipakai juga. Jadi ada sertifikasi juga dari sana. Tapi dari kita juga dari sekolah ada juga sih, maksudnya sertifikasi lokal yang kita keluarkan dari sekolah. Nah, itu kalau misalkan pengen ikut tuh, Bu, untuk ikutan jadi apa sertifikasi CFR ya? Nah, itu gimana tuh, Bu? Itu caranya? Biasanya kita kolektif, misalnya ada, karena kan ada biaya ya pastinya. Itu kita biasanya kelas 4, 5, 6 dulu. Karena kan tesnya lumayan juga ya, biayanya tuh kisarannya antara 900 sampai 1 juta. Tapi kami biasanya bekerja sama dengan orang tua. Biayanya ini bisa kan kalau langsung kita bayarkan segitu kan besar ya. Akhirnya bayarnya bisa dicicil kok lewat TU. Jadi nanti kita atur kapan waktunya bisa ujian. Karena kan minimal itu ujiannya harus 50 orang. Dan itu juga nanti kita datangkan native speaker ke sekolah kita, nanti kita diajarkan dulu gitu. Jadi ada trainingnya sebelum ada tes training gitu juga, nggak langsung tes gitu, karena pasti ada training, karena kan yang dites itu adalah listeningnya, terus kemudian reading, terus kemudian ada speakingnya, ya kan, terus ada writing juga. Itu pasti kita pasti nanti dari tim Mentari mendatangkan native speaker untuk di tesnya di sekolah. Wow, ini menarik kalau SD juga sudah diwadahi gitu ya. Jadi kalau keluar negeri syarat-syaratnya ini udah punya ya, diwadahi sama SD Telkomsel ini ya berarti ya, Bu ya, untuk apa namanya tes si CFR itu ya, Bu, ya, sertifikasinya luar biasa. Pemirsa, kita akan ngobrol lebih jauh ya soal atau program-program unggulan dari SD Telkomsel. Kita akan jeda sebentar, pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Ngobrol Bareng.